Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'. Pertama, puji syukur senantiasa kita perbaharui kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita sehingga kita diberikannya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan juga beribu-ribu nikmat lainnya. Salawat dan salam juga kita kirimkan kepada ruh Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, perkenalkan, nama saya Yogi Martondi dengan NIM 21067027. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal skripsi, pengaruh hasil belajar metode penelitian terhadap penyelesaian proposal skripsi, studi kasus mahasiswa pendidikan teknik mesin FTUNP, dengan dosen pengampu itu Bapak Bulikia Rahim SPD MPDT. Ya, untuk pembahasan itu ada 3 bab. Bab pertama itu pendahuluan. Di pendahuluan ini ada beberapa poin. Itu yang pertama latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kemudian bab 2, tinjauan pustaka, itu terdiri dari landasan teori, penelitian relevan, kerangka konseptual, hipotesis penelitian. Kemudian bab 3, metode penelitian, terbagi menjadi beberapa bagian juga. Itu yang pertama jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Ya, masuk ke poin yang pertama, itu latar belakang. Skripsi merupakan salah satu syarat yang harus ditulis oleh mahasiswa S1 program studi pendidikan teknik mesin FTUNP jika hendak mengakhiri studi dan mendapatkan gelar akademik. Hal ini sejalan dengan pendapat WASTI 2009-6 bahwa skripsi merupakan tugas akhir bagi mahasiswa untuk mencapai gelar kesarjanaannya. Jika dihubungkan dengan proposal skripsi, mata kuliah metode penelitian adalah mata kuliah yang sangat menunjang penulisan proposal skripsi. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan diajarkan bagaimana cara mengadakan penelitian. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan diajarkan bagaimana cara mengadakan sebuah penelitian agar memperoleh data yang valid, otentik, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Mulai dari mencari masalah yang akan dipecahkan melalui sebuah penelitian hingga menentukan metode pengumpulan data. Maka keseriusan dan pemahaman tentang materi mata kuliah ini juga sangat berpengaruh terhadap lama atau tidaknya mahasiswa yang tuntas mata kuliah ini, mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus mata kuliah tersebut, namun tidak memahami materinya. Pada akhirnya banyak mengalami keterlambatan dalam menulis dan menyelesaikan proposal skripsi. Ya, pada tanggal 2023 itu melakukan wawancara terhadap 6 orang mahasiswa program studi pendidikan teknik mesin yang telah melaksanakan seminar skripsi. Itu ada beberapa data. Itu yang pertama, Katan, nilai metode penelitian, awal mengajukan judul diterima, seminar proposal. Itu bisa kita lihat ada 7 orang. Itu rata-rata sesudah memberikan judul itu sempronya baru 6 sampai 5 hingga 7 bulan baru menyelesaikan proposal skripsi. Sedangkan pada buku panduan penulisan skripsi dan TA itu menjelaskan bahwa waktu yang dibutuhkan mahasiswa untuk menyelesaikan proposal skripsi hingga seminar maksimal 73 hari atau 2 bulan 13 hari. Nah, jika dibandingkan dengan wawancara yang telah dilakukan, terdapat selisih
lebih kurang 3 bulan penyelesaian proposal skripsi mahasiswa hingga melaksanakan seminar proposal. Nah, jadi identifikasi masalah. Itu yang pertama, sebanyak 67,8% dari 124 orang mahasiswa sudah lulus mata kuliah metode penelitian dan sudah mengambil mata kuliah skripsi, namun belum mengajukan judul skripsi dengan beberapa kendala. Ya, salah satu kendalanya adalah belum mendapatkan judul. Itu yang kedua, mahasiswa mendapat nilai baik pada mata kuliah metode penelitian, namun belum mampu menyelesaikan proposal skripsi dengan tepat waktu. Batasan masalah. Jadi dalam penelitian ini dibatasi pada permasalahan yang berkenaan dengan hasil belajar mata kuliah metode penelitian dan penyelesaian proposal skripsi mahasiswa program studi pendidikan teknik mesin FTUNP pada kurun waktu 5 tahun terakhir. Rumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah yang ada, maka dapat disimpulkan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh dari hasil belajar metode penelitian terhadap penyelesaian proposal skripsi mahasiswa program studi pendidikan teknik mesin FTUNP. Ya, untuk tujuan penelitian itu berdasarkan beberapa masalah yang ada. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya pengaruh hasil belajar metode penelitian terhadap penyelesaian proposal skripsi mahasiswa program studi pendidikan teknik mesin FTUNP. Kemudian, manfaat penelitian. Bagi Kepala Prodi Pendidikan Teknik Mesin, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang pentingnya mata kuliah metode penelitian bagi penyelesaian proposal skripsi. Kemudian bagi mahasiswa jurusan teknik mesin, hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi tentang pengaruh hasil belajar metode penelitian terhadap penyelesaian proposal skripsi mahasiswa program studi pendidikan teknik mesin FTUNP, sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi bagi penelitian lain yang sejenis. Yaitu selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka. Pertama, landasan teori. Poin pertama, belajar. Apa sih pengertian belajar? Jadi belajar adalah proses perubahan perilaku yang terjadi pada diri seseorang. Perubahan ini dapat terjadi dalam hal pengetahuan, keterampilan, sikap, dan bahkan aspek lain dari pribadi individu. Kegiatan belajar dapat diartikan sebagai upaya untuk mengatur pengalaman belajar, mengolah kegiatan belajar mengajar, nilai proses dan hasil belajar. Hakikat belajar adalah perubahan. Belajar merupakan proses yang berkelanjutan dan berlangsung sepanjang hayat, mulai dari masa bayi hingga masa tua. Melalui belajar, manusia dapat memperoleh berbagai macam kemampuan, keterampilan, dan sikap. Itu yang B, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Jadi beberapa faktor yang mempengaruhi belajar itu ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Di dalam faktor internal ini terbagi beberapa bagian juga. Itu ada 3 bagian, faktor jasmaniah, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. Kemudian dalam faktor eksternal itu ada faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Kemudian yang kedua, hasil belajar. Pengertian hasil belajar. Hasil belajar adalah kemampuan untuk kompetensi tertentu yang dicapai atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti proses belajar mengajar. Hasil belajar juga merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa sebagai hasil dari kegiatan belajar. Kemudian, penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar memiliki beberapa fungsi penting, yaitu yang pertama, mengukur tingkat penguasaan kompetensi siswa. Kedua, membantu siswa memahami diri sendiri dan membuat keputusan tentang langkah selanjutnya. Menemukan kesulitan belajar dan potensi siswa. Kemudian yang keempat, mengevaluasi kelemahan dan kekurangan proses pembelajaran. Yang kelima, sebagai
kontrol kemajuan belajar siswa bagi guru dan sekolah. Kemudian, itu mata kuliah metode penelitian. Pengertian metode penelitian. Metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Pada dasarnya, metodologi penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data, tujuan, dan kegunaan tertentu. Jadi, dengan adanya metode penelitian ini akan memudahkan seorang mahasiswa dalam mengkaji atau mencari informasi, mencari masalah yang dapat dipecahkan atau dicari dengan sumber yang benar-benar dari sumbernya atau fakta, bukan hanya mencari dari sumber yang tidak ada referensinya. Kemudian yang ke B, tujuan kuliah metode penelitian. Tentunya tujuan kuliah metode penelitian ada, yang pertama itu untuk memberikan mahasiswa kerangka dasar dalam melaksanakan penelitian. Yang kedua, untuk memberikan mahasiswa kemahiran dalam mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam melaksanakan penelitian. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menggunakan dimensi-dimensi penelitian pendidikan dalam menyusun rencana penelitian dalam program studi yang diikuti. Kemudian penelitian relevan. Itu Rudi 2016 melakukan penelitian dengan judul kontribusi hasil belajar metode penelitian dan tata tulis laporan terhadap kemampuan menulis skripsi mahasiswa prodi pendidikan teknik bangunan FTUNP. Terdapat kontribusi yang berarti antara hasil belajar mata kuliah metode penelitian bersama-sama. Hasil belajar mata kuliah tata tulis laporan dengan kemampuan menulis skripsi dengan besar R2 sama dengan 0,993 atau 99,3%. Kemudian di Nahudia 2020 melakukan penelitian dengan judul hubungan hasil belajar mata kuliah metodologi penelitian dengan kesiapan mahasiswa untuk menyelesaikan skripsi. Penelitian di atas berguna sebagai pendukung dan penguat penelitian ini. Hal ini terlihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Rudi dan Rizky, di mana hasil belajar mata kuliah metode penelitian maupun tata tulis laporan berkontribusi terhadap kemampuan menulis skripsi. Ya, kemudian kerangka konseptual. Itu ada X, hasil belajar metode penelitian. Ada yang Y, waktu penyelesaian proposal skripsi. Hipotesis penelitian, itu terdapat pengaruh hasil belajar metode penelitian terhadap penyelesaian proposal skripsi mahasiswa pendidikan teknik mesin FTUNP semester Januari sampai Juni 2023. Kemudian itu jenis penelitian itu deskriptif. Tempat penelitian, waktu penelitian ini dilaksanakan pada Juni 2004, Juli bertempatan di Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada Maret 2024. Ini dilaksanakan Juni 2024 sampai Juli 2024. Kemudian populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa program studi pendidikan teknik mesin FTUNP yang sudah mengambil mata kuliah skripsi semester Juli sampai Desember. Sampel penelitian ini digunakan seluruh populasi sebagai sampel. Kemudian masuk ke bab 3, metode penelitian. Itu yang pertama, instrumen penelitian. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert. Kemudian instrumen disusun berdasarkan variabel yang telah dikembangkan menjadi indikator-indikator. Indikator-indikator dikembangkan lagi menjadi butir-butir pertanyaan. Dalam penyusunan indikator dari instrumen penelitian kemudian dibentuk kisi-kisi instrumen. Kemudian kira-kira beginilah kisi-kisi instrumen penelitian sebelum penelitian. Itu ada 3 bagian: variabel, indikator, subindikator. Penyelesaian proposal skripsi. Kemudian indikatornya proses penyelesaian proposal skripsi, pendahuluan, kerangka, teori, dan kajian pustaka, metode penelitian. Kemudian waktu penyelesaian proposal skripsi, pengajuan judul skripsi, pelaksanaan bimbingan, dan seminar. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini berupa angket atau kuesioner yang disebarkan kepada responden.
Menurut Suharsmi 2010, angket atau kuesioner merupakan sejumlah pertanyaan yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden. Angket kuesioner yang disebarkan berisikan pertanyaan-pertanyaan tentang penyelesaian proposal skripsi responden atau mahasiswa yang telah dipilih sebagai sampel. Kemudian, teknik analisis data. Nah, untuk analisis data deskriptif, analisis data deskriptif merupakan analisis data yang hasilnya akan menjelaskan keberadaan dari variabel yang diteliti. Itu ada DP. DP ini derajat pencapaian responden, presentasi. Kemudian ada VX, merupakan jumlah total nilai hasil pengukuran. Kemudian N, jumlah sampel atau responden. Kemudian item, jumlah butir instrumen. Kemudian skala tertinggi, itu 5 skala Likert. Ya, untuk presentasi mungkin sekian. Terlihat terkurang mungkin saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.